Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat se-Indonesia, saatnya kita bersua kembali, berbagi, berbincang bersama, menambah wawasan satu sama lain dalam suasana yang santai bersama dengan ibunda kita, Bu Sri. Adapun beliau ini, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya juga memperkenalkan diri, saya Bambang Setiawan dari Kota Bima, akan mengawal kegiatan kita ini sampai dengan 2 jam ke depan dengan topik nantinya tentunya walaupun suasana berbincang-bincang, tetapi bukan berarti tidak punya arah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit CV dari pemateri kita, ibunda kita. Beliau dilahirkan dengan nama Sri Renani Anjastuti. Saat ini berkapasitas sebagai Widyasada Ahli Utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibunda kita ini memiliki latar belakang pendidikan, S1-nya Sarjana Pertanian dari IPB Bogor, kemudian sempat juga mengenyam pendidikan Diploma Agricultural Management dari Denmark, dan beliau memiliki kesempatan juga meraih magister di bidang Public Administration dari Universitas Gadjah Mada. Pengalaman kerja beliau sangat banyak. Saya hanya sebutkan beberapa. Ibunda kita ini pernah menduduki posisi sebagai Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Kemendikbud. Pernah juga sebagai Direktur Guru Dikmen dan Diksus. Pernah juga diberi kepercayaan sebagai PLT Direktur GTK sebelum sekarang berkapasitas sebagai Widya Prada Ahli Utama. Pada kesempatan ini, ibunda kita akan memaparkan sedikit terkait dengan perlindungan guru. Untuk lebih jelasnya, dan nanti beliau akan sedikit memperkenalkan diri juga seperti siapa ibunda kita ini, dan sekaligus memaparkan materi terkait dengan apa yang jadi topik perbincangan kita kali ini. Bunda, saya izin share screen, Bunda. Baik. Belum ada tuh? Iya, sedang proses. Oh ya. Baik. Baik, saya bisa mulai, Pak Bambang? Silakan, Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi para guru hebat di seluruh Indonesia ini mungkin ya. Iya. Di seluruh Indonesia ini, ya yang jelas Pak Bambang di NTB, Bu Umi di Bogor ya. Tentunya menjadi satu kebahagiaan bagi saya bisa hadir untuk bisa berbincang-bincang ya dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi kemarin saya sampaikan ini kita mau bicara tentang apa pelindungan guru mungkin ya. Jadi sesuatu yang juga penting mungkin diketahui oleh mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah paham semua ya. Tetapi saya akan tentang apa yang tentang perlindungan dan pelindungan guru. Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan beberapa kasus yang akan terkait dengan apa yang harus dilakukan di pelindungan guru. Kemudian saya tadi juga saya cerita sama Bu Umi ini. Kan selama ini kita kalau bicara tentang perlindungan guru tuh BIMTEK-nya 3 hari ya. Jadi bahannya banyak sekali gitu. Jadi ini saya menyarikan, jadi saya menduplik dari beberapa
bahan yang biasa disampaikan di bimbingan teknis tentang pelindungan guru yang dilakukan oleh Direktorat GTK Dikmendiksus ya. Jadi walaupun di sini nanti kita akan, karena ini berlaku sama untuk semua jenjang, tidak ada perbedaan tentunya kalau terkait dengan pelindungan guru. Mungkin kita bisa mulai saja, silakan next gitu ya. Jadi ini tentunya kalau kita bicara tentang pelindungan guru, kenapa harus dilindungi? Siapa sih guru itu gitu ya? Ini kita sudah mengetahui semua terkait dengan guru. Kita punya peraturan ada di Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional, dan juga ada Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Jadi kenapa harus dilindungi? Tentunya karena terkait dengan tugas profesional dari guru, tentunya semua terkait dengan yang akan dilakukan itu perlu dilindungi. Nanti kita bisa lihat kenapanya begitu ya. Kemudian kalau harus dilindungi, apa saja bentuk perlindungannya? Jadi kita juga nanti kita selama seperti terkait dengan politik, ya, kemudian adanya otonomi daerah, honor dan sebagainya. Tapi kita nanti akan tentunya kalau kita bicarakan ini keseluruhan akan 2 jam ya gitu ya. Jadi nanti kita bahas kalau memang nanti bisa berseri Bu Umi ya gitu ya. Itu nanti kita akan bicarakan tentang beberapa hal. Tapi di sini juga seperti saya sampaikan kepada Bu Umi kemarin bahwa tentunya karena kami di Direktorat Jenderal GTK sedang menyiapkan, jadi melihat kembali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal terkait dengan semua program. Mungkin kalau program-program yang ada sudah diketahui semua, tetapi terkait dengan perlindungan guru ini masih sedang dalam pembahasan ya. Jadi apakah memang nanti ada di dalam sistem di guru belajar tersebut juga ada materi perlindungan guru dan sebagainya, ini sedang dibicarakan ya. Yang jelas nanti juga saya sampaikan nanti bahwa kami punya data selama ini di Direktorat karena kan Dikmendiksus, tapi kegiatan yang sama ini lain yang menangani mulai dari PAUD ya dan pendidikan dasar. Ini di dunia pengertian tentang guru, status guru, nah ini sudah menjadi ketetapan bersama ya dari anggota PBB. Kemudian kita punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, itu terkait dengan di situ disebutnya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ya, jadi di sana kewajibannya tertera di sana, kemudian diperkuat lagi di Undang-Undang nomor 14 2005 yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini suara saya jelas ya? Soalnya saya lagi gatal-gatal. Jelas. Jelas kan ya? Cuma agak kecil ya Bu kalau di sini kedengarnya. Oke, nanti saya tingkatkan ininya. Ya, udah lebih jelas lagi? Ya, sudah. Suaranya. Oh. Suara Bu Umi jadi keras banget di sini. Oh gitu. Aduh, maaf. Baik, nggak apa-apa. Saya ini kan volumenya laptopnya ditinggikan jadi ini banget. Baik, berikutnya. Kalau namanya presentasi terkait dengan ini banyak terkait sama peraturan itu garing gitu ya. Jadi kita nanti kita akan banyak lebih. Kalau kita bicara tentang guru tadi ya, bahwa akan terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi ini juga terkait dengan perlindungan karena apa yang dipersyaratkan untuk menjadi guru ya, kemudian nanti itu semua juga akan terkait dengan
tadi bahwa harus adanya perlindungan guru yang terkait dengan keseluruhan ini ya, apa namanya, baik terkait dengan kualifikasi, kompetensi maupun sertifikasi. Yang berikutnya, ini sih kan udah pada hafal nih kayak gini nih ya. Jadi kompetensi pedagogik ini juga akan mempengaruhi dari yang berikutnya. Ini kita catat aja deh, pedagogik, kepribadian ya, karena ini di sini kepribadian di sini tentunya bahwa tindakan harus sesuai dengan agama, hukum, sosial dan sebagainya. Ini juga akan terkait ya. Kita bicara tentang perlindungan, nanti ada perlindungan hukum. Jadi kemudian yang juga adalah penghormatan terhadap kode etik profesi guru. Ini ya kita bahas. Iya. Kode etik profesi ini. Yang berikutnya. Ibu, ini ada dari peserta katanya suaranya kurang kencang dikit. Baik, saya tinggikan lagi ya. Sudah jelas? Sudah ya Bapak Ibu ya? Mungkin ya, sudah. Ya, sudah. Ya, ini kompetensi profesional, Bapak Ibu sekalian juga tentunya sudah paham betul. Ya. Kita punya banyak waktu untuk diskusi. Nah, kompetensi sosial ini di sini ya, singkat terkait dengan sikap inklusif, ya, bertindak objektif, ya tidak diskriminatif. Kalau inklusif ini kita paham semua bahwa sekarang kita sebagai salah satu negara anggota PBB ya, kita memiliki kesepakatan bersama SDGs, Sustainable Development Goals, yang tentunya ini inklusif ini sangat dipentingkan. Jadi kita pegang prinsip ini di seluruh negara anggota PBB. Di sana bahwa tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Ini yang juga di sini kadang-kadang menimbulkan masalah yang nanti akan terkait dengan perlindungan hukum, perlindungan guru ya. Kemudian ini juga sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas. Yang berikutnya sikap komunikatif dengan komunitas dan warga masyarakat. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini karena terkait dengan seluruh. Nah, sekarang kita bicara bentuk-bentuk pelindungan guru. Nanti ini bentuknya ada, gimana yang ngilangin sininya nih gitu. Bentuk-bentuk perlindungan guru, bagi guru ini ada perlindungan hukum, ya terkait dengan profesi tentunya, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga kita kalau di Direktorat TK Dikmendiksus juga kita punya BIMTEK khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja ya, karena ini bagian juga bagi pelindungan guru. Kemudian terkait dengan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Yang berikutnya. Ini perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini terkait dengan tindak kekerasan, ancaman ya, kemudian perlakuan diskriminatif. Kita paham banyak hal. Nanti saya juga punya contoh ya, kami baik guru sebagai korban atau guru sebagai pelaku ya. Jadi sini juga akan tentunya akan terkait dengan perlunya dengan guru. Jadi kalaupun guru itu salah, tetap aja ada perlindungan gitu ya. Kemudian ini Bu, ini kenapa kertak-kertak ya Bu Umi ya? Di saya enggak kok Bu. Oh, kok di saya kayak ada yang lempar-lempar itu ya? Lempar-lempar apa Bu? Maksudnya kertak-kertak gitu. Oh, di saya enggak, aman di saya. Ada suara masuk kayaknya. Oh, ya. Ada suara masuk. Oke. Ya, jadi kemudian ini atau perlakuan tidak adil dari peserta didik. Ini kita punya contoh-contohnya ya, bahwa
guru menjadi korban dari peserta didik, orang tua peserta didik atau masyarakat. Terus juga bukan hanya yang berhubungan langsung, tetapi juga guru bisa menjadi mendapatkan dampak dari apa yang dilakukan oleh birokrasi ya atau pihak lain. Ini tentang perlindungan hukum. Kemudian perlindungan profesi. Jadi ini juga ada di peraturan-peraturan. Nanti kita lihat peraturannya bersama. Ini saya sengaja saya balik ya. Jadi bukan peraturannya dulu, tetapi ini terkait dengan apa perlindungan tersebut. Kemudian nanti kita lihat bersama-sama apa yang sudah diatur di undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi perlindungan profesi ya, ini terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mungkin kita sering mendengar kasus-kasus seperti ini ya, bahwa pemutusan hubungan kerja beberapa tahun yang lalu kemarin ini kan terjadi juga di Simalungun ya, 1.900 sekitar 1.000 lebih guru. Nanti datanya ada di slide berikutnya. Karena belum memiliki ijazah sarjana diberhentikan oleh bupatinya. Nah ini kan itu terkait, padahal mungkin bukan kesalahan mereka karena peraturan undang-undang peraturan terkait dengan guru harus memiliki ijazah S1 itu kan baru tahun 2005, sedangkan mereka sudah menjadi guru sebelum tahun tersebut. Kemudian ini tadi pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Jadi ini juga kita sudah pernah sering mendengar kasus-kasus bahwa guru diberhentikan mungkin kalau mereka terlalu jujur menyampaikan pandangannya begitu, yang mungkin bisa berbeda dengan yang berkuasa di daerahnya, sehingga mereka mendapatkan pembatasan dalam menyampaikan pandangan. Kemudian pelecehan terhadap profesi. Ini juga menjadi kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Juga pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam pelaksanaan tugas. Jadi ini perlindungan profesi ini juga diatur di undang-undang. Kemudian keselamatan tadi terkait dengan K3 ya. Ini di sini banyak guru. Jadi K3 ini bukan hanya guru SMK gitu ya, kayaknya yang sering kan kalau di SMK diajarkan tentang K3 ya, tetapi ini seluruh guru ya semuanya, karena keselamatan kerja ini bagaimana guru bisa betul-betul aman di dalam melaksanakan kerjanya gitu ya. Jadi tidak menjadi korban misalnya itu tadi kebakaran pada waktu kerja, kemudian terkait dengan bencana alam. Di sini kesehatan ya, apalagi kita sekarang kesehatan lingkungan kerja ini juga sekarang pandemi, kenapa di banyak tempat yang memang belum bisa memenuhi syarat untuk tatap muka, pembelajaran tatap muka tentunya tetap dilakukan BDR. Ini juga bagian dari perlindungan bukan hanya kepada siswanya tetapi juga kepada gurunya. Yang berikutnya sebentar, ini gimana sih ya? Ini nutupin ini saya nih. Nutupin ya. Terus perlindungan haki. Pindahin kemana? Ini saya nutupin. Yang berikutnya yang keempat ya, yang penting juga ya. Jadi pengakuan atas kekayaan intelektual oleh guru ya. Kita tentunya sudah memahami bahwa terkait dengan tugas guru, terkait dengan kenaikan jabatan ya, kenaikan jenjang, itu diperlukan karya-karya atau untuk karya tulis dan sebagainya, dan tentunya ini juga akan terkait dengan haki. Nanti kami juga punya di direktorat kami punya bintek khusus untuk haki ini. Yang berikutnya Pak Bambang, gimana suara saya masih kedengeran ya? Alhamdulillah masih Bu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ini tadi di pasal 7 tentang guru dan dosen ini sebagai guru ini prinsip-prinsip ya. Jadi yang memiliki bakat, kemudian memiliki kompetensi, memiliki tanggung jawab. Yang berikut
Lanjutnya Pak. Ya, ya, yang berikutnya. Bentar, tadi yang nomor 7 Pak. Pasal 7 masih pasal 7. Ya. Ya, ini ya. Jadi di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen juga disebutkan tadi ya, kenapa perlindungan hukum ini memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Tadi apa yang sudah saya sampaikan ini didukung bahwa itu memang secara eksplisit ada diatur ya, diamanatkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, jadi ini mungkin yang pada waktu kita sering pertemuan dengan guru mungkin masih banyak yang belum paham bahwa terkait dengan perlindungan hukum ini diatur ya, sudah ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi ini yang tentunya harusnya membuat guru lebih aman tentunya dalam melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya pasal 14 ini hak guru ya, ini akan juga hak guru ini pasti sudah hafal ya, kalau hak biasanya hafal. Hak dan kewajiban hafal semua. Dan kadang-kadang ya ini jadi sebentar Pak dari yang halaman sebelumnya ya. Jadi nah ini yang penting nih, karena bukan hanya guru sebetulnya, penting buat seluruh ini ya. Termasuk saya tuh jabatan fungsional nih kayak saya gitu. Jadi memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum gitu ya. Dan jaminan kesejahteraan sosial. Alhamdulillah kita sudah di Indonesia sudah diatur ya. Jadi tunjangan guru, profesi guru itu sudah ada gitu. Kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Kemudian yang berikutnya memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Nah tadi ini saya lupa nggak saya kuning-kuningin ya. Ini juga yang secara eksplisit ya. Haki tadi perlindungan ya, kata-kata perlindungannya juga sampai dalam satu butir ini kata-kata perlindungannya ada 2 itu. Betapa pentingnya ini perlindungan guru. Dan proses diatur, diamanatkan di Undang-Undang Guru. Berikutnya Pak. Ya, dan ini semua kan sudah hafal ini ya terkait dengan hak tadi. Termasuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan. Nah ini kadang-kadang ini yang bisa juga terjadi beberapa kasus yang terkait dengan ini, yang seharusnya memiliki kebebasan tapi tidak dibebaskan gitu ya. Ini juga ini yang menjadi kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan guru. Jadi tentunya memiliki kebebasan tetapi juga ada aturannya, karena di sini juga sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Nah ini tentunya bagian juga terkait langsung dengan perlindungan guru. Kalau namanya perlindungan tuh pasti mikirnya aman gitu kan. Ya berikutnya. Ini kemudian memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Ini terjadi ya di Indonesia ya, sudah banyak sekali organisasi profesi di Indonesia, jadi dibebaskan gitu ya. Guru boleh memilih mau mengikuti satu organisasi profesi maupun mau sampai 5, sekarang kan banyak sekali ya gitu ya. Terserah gitu oleh kepada masing-masing guru ya. Kemudian juga memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Ini terus kemudian peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi ini yang banyak sudah dilakukan difasilitasi tentunya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang ini hak guru. Ini yang belum hafal harus hafal gitu ya. Jadi, baik yang berikutnya. Ini sekarang tadi bicara hak, kemudian ada kewajiban tentunya. Ini juga
ini lebih hafal lagi kali kewajiban guru karena sering ditanya gitu kan oleh pengawas gitu ya, oleh kepala dinas ini terkait dengan kewajiban guru. Jadi ini kita lihat bersama-sama, tapi juga yang penting di sini tadi bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu. Ini juga yang membuat banyak kasus-kasus ya yang nanti terkait dengan bagaimana perlindungan guru harus dilaksanakan. Ya. Karena ini suku, ras dan sebagainya itu tadi apa yang disebutkan di sini jenis kelamin dan sebagainya ini banyak kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ini tentunya juga penting ya, menjunjung tinggi peraturan perundangan hukum ya, kemudian kode etik guru, nilai agama dan estetika. Dan yang penting ini memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita juga punya beberapa kasus terkait dengan guru yang terlibat dari dalam kasus bagaimana bukannya untuk menyatukan bangsa malah ikut untuk memecah belah bangsa. Itu juga ada guru yang seperti itu ya. Tentunya bukan yang Bapak Ibu guru yang mengikuti bincang-bincang malam ini ya. Saya tadi belum tanya ya, kalau sadar itu apa ya? Sadar IGI itu sadarnya itu apa ya? Singkatan apa ya? Sarasehan dalam jaringan. Oh, sarasehan dalam jaringan. Diskusi dalam jaringan, Bu. Diskusi dalam jaringan. IGI apa singkatan-singkatannya bagus. Ya, alhamdulillah. Kemudian tadi kan yang saya sampaikan tadi undang-undang ya. Undang-undang punya tentunya di bawahnya yang lebih teknis adalah PP. Di sini atau peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tentang guru karena undang-undangnya guru dan dosen, kemudian ada PP-nya hanya terkait guru, ada PP tersendiri untuk dosen. Jadi ini di sini tadi kembali yang biasanya terkait juga dengan kasus-kasus ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi di undang-undang ada, kemudian tentunya ada yang lebih teknisnya di PP. Ini apa namanya terkait dengan kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Karena ini yang sering juga menjadi pemicu ya di timbulnya kasus-kasus di baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, termasuk kepada siswanya atau orang tua siswa atau masyarakat. Ini ada terkait dengan ini. Yang berikutnya. Ini terkait bahwa bagaimana sanksi, kemudian kembali di pasal kita lihat ini di pasal 40 perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang melindungi guru itu bukan hanya pemerintah atau baik pemerintah maupun pemerintah daerah, tetapi semua ini ini secara eksplisit ya. Di situ disebutkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru termasuk seperti IGI ini tentunya ada bagian yang di IGI mungkin yang terkait dengan perlindungan hukum ya. Dan juga masyarakat. Kita tahun 2019 kita pernah mengundang semua enggak semua lah sebagian besar organisasi profesi kita membicarakan tentang perlindungan hukum. Yang berikutnya. Ini. Jadi rasa aman ya ini tadi dan jaminan keselamatan saya sampaikan bahwa bisa di persidangan. Jadi guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik
orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Ya, ini jadi tadi memperkuat ya ini karena ini yang lebih teknis tadi di undang-undangnya, ini di PP. Yang berikutnya next. Di sini di pasal 42 karena ini kita di sini bicara anggota bukan anggota IGI tetapi menjadi anggota di organisasi profesi lainnya, ini juga penting ya bahwa organisasi profesi guru itu juga mempunyai kewenangan selain tadi menetapkan dan menegakkan kode etik guru, juga memberikan bantuan hukum kepada guru, dan yang berikutnya memberikan perlindungan profesi guru. Ya, lain tadi yang juga penting lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, kemudian memajukan pendidikan nasional. Ya, ini jadi tadi bahwa organisasi profesi guru juga penting. Oh ini double ya, lupa di bawah. Nah ini tadi kembali bahwa perlindungan, semua terkait dengan perlindungan guru ini ada di undang-undang dan di peraturan pemerintah, dan juga di bawahnya tentunya ada peraturan Menteri Pendidikan, atau kalau untuk yang ada di madrasah juga ada peraturan Menteri Agama. Ya. Ini kita bisa lihat kembali tadi bahwa kalau kita sarikan semua ini, perlindungan ini ada 4, itu semua diatur. Ini ada semua. Berikutnya, silakan Pak, berikutnya Pak. Ini sekarang ini saya ingin menyampaikan bahwa tadi kalau kita bicara perlindungan kan ada adanya tentunya permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang apa namanya yang tidak sesuai dengan apa yang tadi diatur tadi. Jadi ini kalau kita bicara tentang kekerasan, kekerasan di sekolah itu ini berdasarkan tentunya studi yang dilakukan oleh CRW dan UNICEF, dan ini tahun 2015 ini seperti ini. Jadi 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah. Kemudian ini yang tentunya perlu kita pahami betul ya, apa yang harus kita lakukan ini, termasuk juga oleh organisasi. Di sini bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Jadi kekerasan itu juga jadi dilakukan oleh guru dan juga dilakukan oleh siswa. Ya, ini data-data ini tentunya yang miris ya kalau kita melihat bahwa banyak terjadi kekerasan di sekolah. Jadi kita punya di Kementerian di KPPA itu mereka punya program sekolah ramah anak, ini juga menyangkut terkait dengan pengurangan dari kekerasan yang terjadi di sekolah. Di sini kita lihat bahwa kalau tadi 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 22% siswa perempuan menyatakan bahwa guru dan petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Ya, jadi mungkin di sini terlihat bahwa guru dan petugas sekolah itu lebih banyak kekerasan kepada anak laki-laki, kepada siswa laki-laki ya kalau kita lihat di sini. Kemudian 50% anak melaporkan mengalami perundungan. Ini yang belum ada mungkin studinya persen, jadi guru yang mengalami kekerasan oleh dari siswanya dan atau orang tua siswa. Ya belum saya sendiri belum mendapatkan datanya. Berikutnya. Ini tadi contoh-contoh bahwa guru itu perlu dilindungi itu ya. Yang seharusnya yang melindungi itu banyak pihak, tadi bukan hanya pemerintah. Ini di sini menjadi korban dari siswanya sendiri. Jadi ini di SMK Ipitus di Manado itu ada seorang guru agama yang ditikam berkali-kali oleh siswanya. Jadi siswanya ini terlambat hadir di sekolah. Ini waktu itu kita tangani ya ini masalah ini ya. Jadi saya minta ada satu tim yang ke sana waktu itu, ke Manado. Jadi
siswa ini terlambat datang dan kelihatan habis merokok. Jadi kemudian ditegur oleh gurunya, guru agama, terus siswanya marah. Terus dia pergi, dia balik ke udah bawa pisau. Jadi dia menikam gurunya berkali-kali. Jadi sampai meninggal. Jadi ini siswa, pelakunya siswa. Ya, jadi ini sekolahnya akhirnya sekolah ini ternyata sebagian besar. Jadi sekolah ini memang ternyata dibuka di sekolah tersebut itu adalah memang menampung anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah lain. Itu jadi terbayangkan berarti sini semua anak-anak yang bermasalah gitu di sekolah tersebut. Ya, jadi akhirnya setelah kejadian ini izin dicabut. Ya, ini salah satu contoh bahwa guru mengalami menjadi korban dari siswanya. Yang berikutnya, ini contoh dan ini salah satu contoh saja ya. Jadi banyak terjadi di Indonesia. Jadi ini oknum guru agama cabuli 4 siswa di saat jam pelajaran. Ya, jadi ini juga terkait dengan perlindungan hukum karena walaupun berbuat salah pun tetap harus ada apa yang harus dilakukan terkait dengan bahwa mereka mendapatkan hukuman yang memang adil gitu ya, itu terkait itu. Nah ini kalau tadi gurunya yang menjadi korban, kalau barusan tadi yang berikutnya adalah ini sama-sama guru agama ya gitu ya. Yang satu menjadi pelaku pencabulan kepada siswanya. Kemudian ini tadi terkait dengan birokrasi, walaupun ini sudah dibatalkan, tetapi ini kan nyaris nih guru diberhentikan ini sudah sempat diberhentikan karena jadi waktu itu dibahas oleh Bapak Menteri, jadi tim dari kementerian juga dikirimkan ke sana ke Simalungun untuk membahas terkait dengan pembatalan atau tentang pemberhentian dari 1695 ini nggak sedikit ya 1695. Kebayang aja begitu ini diberhentikan kekurangan gurunya bertambah kan. Karena sekarang di Indonesia ini kekurangan guru termasuk semua jenjang. Ya. Nah ini tetapi akhirnya dibatalkan. Jadi itu contoh-contoh dari kasus-kasus yang nanti juga akan terkait dengan perlindungan hukum, ya, karena itu akan terkait dengan hukum. Kemudian ini saya ingin menyampaikan ya bahwa kami di pusat juga tentunya melakukan berbagai kegiatan untuk meyakinkan bahwa guru paham terkait dengan perlindungan bagi guru. Ya, jadi ini kenapa dari 2017 kan datanya sebetulnya mungkin sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan, tetapi karena 2017 ini saya masuk ke GTK di Mendiksus ini 2017. Jadi kalau kita lihat bahwa memang kelihatan jumlah pesertanya tidak banyak ya, 100, tetapi kita minta untuk semua peserta yang kami undang untuk mengikuti Bimtek Perlindungan Keprofesian Guru ini, mereka melakukan diseminasi di daerahnya masing-masing. Ini Pak Bambang udah pernah ikut belum nih? Belum. Belum pernah ya? Belum. Ya, tapi pernah tahu kok. Pernah tahu ya? Pernah tahu. Ya. Jadi ini yang sudah kita pernah lakukan. Jadi dan saya rasa juga sebetulnya mungkin Dinas Pendidikan juga melakukan hal yang sama ya, juga melakukan semacam bimbingan teknis atau sosialisasi tentang perlindungan keprofesian guru ini. Jadi kalau kita lihat memang kecil ya, tetapi nah ini yang sedang kita pikirkan bagaimana pemahaman tentang perlindungan keprofesian ini bisa disampaikan. Kalau dulu kan memang semua ini tatap muka ya selalu kita undang, tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan online dan sebagainya, ini kita sedang siapkan semuanya. Yang berikutnya ini HAM. Nah ini mungkin nanti kita bicarakan sendiri. Jadi kita biasanya mengundang karena ini namanya perlindungan ini akan terkait dengan HAM. Ya, jadi aturan-aturan. Nah ini Bu Umi, Pak Bambang mungkin dan
Bapak Ibu guru lainnya mungkin nanti kita bisa bahas, karena ini tapi kita bisa lihat selintas ya, kita lihat aja bersama-sama dulu. Tapi ini HAM itu biasanya kita punya tim dari memang dari Komnas HAM ya, Komnas HAM kemudian menyampaikan ya. Jadi ini tentunya semua juga terkait ya, karena guru itu manusia gitu ya. Jadi ini kita lihat bahwa tentunya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Nah, ini guru juga wajib ini ya, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Ya, jadi ini kan terkait dengan HAM. Jadi kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini kan umum ya, umum, berlaku untuk umum dan juga termasuk guru. Berikutnya, ya, ini HAM itu terkait dengan kebutuhan ya. Terus ini juga ini terkait bagaimana kebebasan, tapi bebas tentunya tidak sebebas-bebasnya karena kita juga punya peraturan. Yang berikutnya, ya, ada yang terkait dengan pendidikan ada di bawah juga, Pak. Lanjut aja. Nanti ini bisa dipelajari sendiri lah kalau. Nah, ini dari versi ini memang paparan saya ambilkan, jadi ambil dari paparan-paparan dari para narsum saat kita melakukan BIMTEK ya. Ini pelanggaran hukum ini yang perlu diketahui mungkin ya, bahwa kadang-kadang banyak yang melanggar itu tidak sadar bahwa dia sedang melanggar hukum gitu. Jadi ini definisi hukum, kemudian unsur hukum ini ya, mengatur tingkah laku dan tindakan manusia. Jadi berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi guru pun tentunya terkait dengan aturan-aturan tersebut ya. Ini kan peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Kemudian yang perlu juga diketahui tentunya penegakan aturan hukum itu bersifat memaksa. Ya. Jadi hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Ini terkait dengan keseluruhan. Yang berikutnya, nah ini tadi ini pelanggaran HAM dan hukum sekolah ya, di sekolah nih. Ini tadi bentuk-bentuknya banyak. Jadi kalau tadi saya hanya menyampaikan terkait dengan kekerasan fisik ya, sampai menimbulkan kematian ya. Kemudian sebetulnya juga yang sering tidak terlihat itu adalah kekerasan psikis ya, verbal ya. Kemudian sekarang karena sudah ini dunia modern ya, ini kekerasan melalui cyber ini juga terjadi. Nah, jadi ini kita lihat bahwa guru ya, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua itu semua bisa melakukan pelanggaran HAM ya. Jadi ini pelanggaran tersebut adalah pelanggaran perubahan dari kebijakan atau struktur budaya dan eksternal. Ini bentuk-bentuknya ya tadi. Ya, jadi bullying ini masih banyak terjadi juga. Saya tadi tidak masukkan ada contoh kasus di mana siswa yang menjadi korban bullying ya. Kemudian ini tawuran nih. Kalau di Jakarta yang tawuran biasanya SMK. Kalau di daerah nggak ada ya Pak ya. Kayaknya yang sering tawuran cuma di Jakarta nih. Di tawuran Tidak, di daerah tidak terekspos. Ya tidak ada. Kalau di Jakarta dan sekolahnya biasanya itu lagi gitu ya. Jadi biasanya di kota-kota. Yang berikutnya, ya. Jadi ini juga yang perlu diketahui ya, bahwa pelanggaran etika tadi, etika berarti pelanggaran kode etik ya, atau pelanggaran penyelewengan terhadap sistem norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis di sini tuh di merah. Ini memang sengaja dibuat merah ini ya. Nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik. Apa yang tidak benar, tidak baik,
bagi suatu profesi dalam masyarakat. Sanksinya apa? Sanksinya bisa sanksi sosial dan sanksi hukum. Jadi tidak semua pelanggaran itu ada sanksi hukum ya, ada sanksi sosial juga. Ya, berikutnya. Nih. Jadi penanganan kasus di sekolah untuk guru, siswa dan orang tua siswa adalah penyelesaian itu ya. Pertama, penyelesaian melalui sanksi kode etik ya. Ini mungkin yang sekarang kita belum ketat betul begitu ya, karena kode etik ini masih ada di masing-masing organisasi profesi gitu ya, belum punya yang menjadi satu. Kemudian ini juga penanganan kasus yang non litigasi. Nah ini kami di pusat, pemerintah pusat di Kemendikbud hanya membantu untuk non litigasi. Jadi bantuan hukum non litigasi ya. Jadi adalah non litigasi itu kalau belum sampai ke proses hukum. Jadi masih penyelesaian kekeluargaan, konsultasi, mediasi itu kami punya program bantuan kepada untuk guru terkait dengan kalau terjadi tadi pelanggaran hukum ya, tapi belum sampai ke proses hukum. Jadi kita bisa membantu di sini. Yang berikutnya, ya, ini aspek HAM terkait dengan perlindungan bagi guru. Ya, jadi ini yang guru tentunya paham betul tadi terkait dengan prinsip-prinsip HAM, bahwa penekanan ya prinsip HAM ya, bahwa martabat manusia, kemudian non diskriminasi, kemudian jaminan perlindungan oleh negara ya, dan akuntabilitas dan transparansi. Ini yang terus jadi Komnas HAM ini punya program-program yang bersama-sama dengan Direktorat Jenderal GTK untuk menyampaikan, mensosialisasikan ya untuk pemahaman terkait dengan HAM ini gitu ya, karena tentunya tidak akan selalu terkait dengan, karena ya tadi saya sampaikan ya, kita semua yang baik siswa, orang tua siswa, guru itu semua manusia. Ya, jadi ini juga yang perlu tentunya adalah upaya strategis sebagai bentuk tanggung jawab negara memberikan perlindungan bagi aparaturnya dalam menjalankan tugas, termasuk guru. Jadi negara memiliki tanggung jawab untuk hadir. Ya. Itu silakan selanjutnya. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin mempelajari lebih lanjut ini ya, ini teman-teman dari Komnas HAM ini referensinya yang digunakan adalah ini. Jadi termasuk dari Permendikbud juga gitu ya. Jadi ini yang mungkin semua guru ini harus paham betul. Ini kita punya Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ini saya ingat betul ini kita membuatnya pada saat Pak Anies ya menjadi menteri. Karena tadi bahwa kekerasan pada ini tidak bisa dihentikan gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk penanggulangannya adalah kita harus memiliki aturan ya yang jelas terkait dengan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian kode etik guru ini tentunya kita di Kemdikbud sedang memfasilitasi organisasi profesi guru di Indonesia untuk bisa membuat bersama-sama kode etik guru ini. Yang berikutnya, ini yang diingatkan oleh Komnas HAM ya, profesi guru bukanlah profesi yang tidak tersentuh atau kebal hukum. Jadi semua itu, jadi HAM melekat pada semua individu, guru, siswa, dan orang tua. Ya, jadi ini yang perlu pemahaman bersama ya, jadi memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk saling menghormati. Ya. Kemudian sehingga kekerasan dalam bentuk apapun tidak dilakukan oleh siapapun ya.
Kemudian yang juga penting adalah kita harus mengubah mindset ya. Ini yang kalau zaman dulu mungkin namanya disiplin itu selalu dengan kekerasan gitu ya. Padahal ini banyak yang bahwa positif disiplin itu ada, dan ini perlu mungkin dibahas oleh mungkin Igi nanti bisa membahas bagaimana sebetulnya penerapan positif disiplin gitu ya bersama-sama, ini pemahaman tentang positif disiplin gitu supaya tidak terjadi lagi korban-korban baik guru maupun siswa ya terkait dengan kekerasan. Jadi itu mungkin yang berikutnya sudah selesai ya. Jadi itu dari saya mungkin untuk untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah paham semua, sudah tadi hak kewajiban terutama ya hafal, paham. Nah ini kita sekarang, jadi kalau memang ada tadi ada tanya jawab, saya juga mau bertanya juga ya Pak nanti gitu ya. Bukan hanya menjawab gitu. Pak Bambang aja yang tanya ya Bu ya. Iya. gitu. Ya baik, mungkin itu mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi bekal kita gitu ya. Jadi kami juga tadi saya sampaikan bahwa kami di Direktorat Jenderal ini tentunya ingin selalu memberikan yang terbaik bagi guru. Jadi nanti kita bisa mendapatkan masukan, mungkin juga terkait dengan kita perlu membuat satu semacam kumpulan dari kasus-kasus yang pernah terjadi yang mungkin kami tidak tidak tahu gitu ya, mungkin terjadi di daerah tetapi karena ditangani langsung oleh dinas setempat jadi kita tidak mengetahui, tetapi ini menjadi kita perlu untuk punya satu kumpulan permasalahan yang pernah ada di Indonesia dan bagaimana penanganannya, apakah peraturan yang ada itu sudah cukup untuk bisa menanggulangi masalah-masalah yang pernah terjadi. Mungkin itu yang saya nanti kita bisa bahas, mungkin ada teman-teman guru yang ada di sini bisa menyampaikan gitu ya. Jadi itu Pak Bambang, silakan. Saya mau boleh minum dulu ya. Boleh Pak. Oke Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru hebat se-Indonesia, tentunya apa yang sudah dipaparkan ada satu hal yang mungkin menjadi bahan pertanyaan atau yang akan diangkat pada kegiatan diskusi kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan dua cara. Bisa dengan raise hand dan juga bisa Bapak dan Ibu dengan bertanya langsung. Nah, untuk sesi pertama ini saya izinkan Bapak dan Ibu untuk bertanya secara langsung. Namun jika Bapak dan Ibu terkendala dengan jaringan yang kurang memadai, Bapak dan Ibu bisa menulisnya pada. Persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya secara langsung. Untuk itu, Bapak dan Ibu bisa menulis dulu di kolom chat siapa yang ingin bertanya. Oke, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin Pak Bambang, teman-teman masih mempersiapkan pertanyaan. Mungkin di kolom chat ada yang bertanya, kita bacakan dulu. Oh, ini ada Pak Bagus. Sebentar. Pak Bagus bertanya nih. Baik, Pak Bagus, silakan. Pak, oh bentar, mic-nya. Oke. Silakan Pak Bagus. Halo Pak Bagus. Halo. Iya, silakan Pak Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Renani. Waalaikumsalam. Ini Pak Bagus yang di mana nih? Yang di Maros, Bu. Oh, Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi udah ngangkat tangan, Bu, pengen di absen. Nah, itu. Angkat dua tangan ya dia ya. Ini sebenarnya obat kangen, Bu. Oke. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Renani setelah sekian tahun ya, Bu. Baru ketemu. Iya. Terima kasih Bu Renani telah hadir di acara IGI. Sama-sama. Sebenarnya saya bahagia. Iya, tidak mau banyak tanya sebenarnya, Bu.
Oh iya. Yang penting Bagus lah bisa saya mau ketemu. tanya soalnya. Saya mau nanya. Tapi gini Bu, ada yang menurut saya juga penting untuk bahan diskusi. Iya. Jadi kadang teman-teman guru Bu di Mm-mm. daerah Mm-mm. itu misalkan mengalami katakanlah kriminalisasi atau diskriminasi dari dinas misalkan. Mm-mm. Pengalaman juga ada yang hanya gara-gara anggota IGI akhirnya Mm-mm. dipersulit dari dinas. Hmm. Nah, Kok yang pengalaman nih Pak Bagus nih. itu. Pengalaman Nah, pribadi ya. Curhat Bu judulnya. Padahal udah sering dia biasanya curhat nih, biasanya WA. Dan apa namanya, teman-teman guru yang mengalami hal semacam itu atau lainnya, dia hanya bisa mengadu sama Allah saja Bu, sama Tuhan. Karena tidak ada layanan aduan yang menerima keluhan masalah dari apa yang dirasakan teman-teman guru. Pertanyaannya gini Bu, layanan aduan itu gimana prosesnya? Kalau misalkan harus di organisasi profesi, atau misalkan kalau memang ada layanan aduan yang disediakan oleh Kemdikbud, bagaimana kita bisa mengaksesnya, Bu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme kami, teman-teman guru di daerah, yang bisa untuk mendapatkan akses perlindungan dari Kemdikbud tadi yang non litigasi atau mungkin di pendampingan hukumnya, Bu. Mungkin itu Bu Renani. Tapi pertanyaannya tidak penting-penting amat Bu, yang penting bisa ketemu Bu Rena. Saya kok nggak bisa lihat Pak Bagus, gimana caranya? Pak Ya. Bagus di atendi Bu tidak bisa nyalakan Menonton kamera. video. Oh gitu Iya, ya, Bu. nanti kita ini aja kirim WA-nya fotonya Pak. Enggak Pak, Bagusnya saya naikkan saja supaya Ibu bisa tepuk tangan sama Pak Bagus. Silakan Pak Bagus nyalakan mic-nya, nyalakan Ya. kameranya. Assalamualaikum Bu. Bundanya kangen katanya. Oh tuh. Ya. Oh masih Tapi jadi sudah- seger ya. Seger, Bu. Sudah saya ini Bu diposting di Facebook. Oh gitu, sip lah. Oke, makasih Bu. Itu dari Oke, saya. makasih. Ya, baik kalau pengaduan di Kemdikbud kan memang untuk apapun yang akan disampaikan kepada Kemdikbud itu bisa melalui ULT ya, unit layanan terpadu. Nanti saya bisa sampaikan ininya. Nanti saya sampaikan ke Bu Umi aja ya. Siap Bu. Linknya sehingga nanti bisa disampaikan ke semua. Jadi itu di situ bisa apapun yang ingin ditanyakan terkait dengan pendidikan dan kebudayaan ada di situ. Kemudian tentunya akan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing ya, karena banyak hal yang disampaikan untuk kepada pusat, kepada Kemdikbud, tetapi itu adalah kewenangan yang harusnya ditangani oleh daerah, oleh dinas, yaitu kita kembalikan. Terus apalagi tadi, karena pertanyaan nggak penting jadi nggak ditulis deh. Layanan aduan. Layanan aduan. Ya, itu layanan aduan itu di situ. Jadi layanan aduan itu kita tidak ada yang khusus untuk perlindungan, tetapi layanan aduan keseluruhan macam-macam lah. Yang mau nanya tunjangan, yang mau nanya apa itu di situ gitu, terkait dengan menanyakan peraturan di situ ada. Nanti yang linknya saya sampaikan ke Bu Umi nanti ya. Siap Bu. Sudah Pak Bagus? Dapatkan bantuan non litigasi ini ya bisa disampaikan. Ya. Belum, itu ya tadi bantuan non litigasi. Oh iya ya, siap. Ini saya lagi mau jawab ya. Jadi walaupun saya nggak mencatat, saya ingat kok. Gitu ya. Walaupun umur saya udah walaupun umur saya udah 60. Makanya udah expired, nggak bisa jadi direktur. Udah 60. Jadi bantuan non litigasi itu bisa didapatkan tentunya dengan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal GTK, nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Jadi kalau untuk yang Dikmendiksus nanti ke Direktorat Dikmendiksus, kemudian yang lain Dikdas ya ke Dikdas, begitu ditangani masing-masing. Dan selama saya di GTK dari 2017 itu kita pernah membantu penanganan
untuk di Medan ya, kemudian tadi yang di Manado. Ya, jadi non litigasi itu selama belum masuk ke proses hukum, jadi belum ke pengadilan, gitu ya, itu bisa kita bantu. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan kita tidak bisa bantu. Biasanya kita hanya dipanggil diundang untuk menjadi saksi ahli ya, itu kita akan membantunya di situ. Gitu. Itu mungkin ada apa lagi yang bertanya? Adanya yang nanya, ada link absensinya kah, Bu? Katanya. Oh enggak, Bagus sudah ya. Pak Bagus sudah ya, ganti sekarang ada Ucok Agus. Silakan Pak Ucok Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas waktunya, Bu. Salam kenal nih, Bu. Saya dari Jawa Tengah, Banyumas. Oh, tapi kok namanya Ucok. Iya. Kayaknya terdampar nih, Bu. Oh, terdampar. Dari Sumatera ke Jawa. Ya, rezekinya di sini, Bu. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya orang Jawa yang lahir di Makassar kok, Pak. Jadi. Oh, gitu. Gini, Bu, ini kebetulan masalah perlindungan guru. Kebetulan saya kan juga guru agama, Bu. Nah, saya melihat teman-teman saya ada yang bermasalah. Tapi kepemimpinan kita ada dua, Bu. Satu pembinaannya dari Depak, administrasinya dari dinas. Nah, kesannya nih saling bahasanya tuh, ya udah itu urusan Depak, ya itu urusan dinas. Jadi permasalahannya itu tidak saling melempar masalahnya. Ketika itu diselesaikan permasalahan itu ya dengan masyarakatnya dan sekolahnya. Tapi pihak terkait dinas dengan Depak belum terlibat sepenuhnya gitu, Bu. Nah, dualisme ini juga menjadi kendala, Bu. Kita juga bingung sekali nih. Kayaknya dianaktirikan gitu loh. Bingung mau melangkah. Nah, karena dua-duanya berfungsi. Satu membina, satu administrasi. Nah, kalau ada misalkan ada salah di dinas, kita bisa lari ke Depak. Kalau lari ke Depak bisa di-handle ke dinas. Nah, sedangkan dinas dengan Depak kadang-kadang juga tidak memberikan solusi yang baik buat guru agama, ya guru agama khususnya begitu, Bu. Ini pernah ada kejadian seperti itu. Teman saya ya ada suatu kasus, nah permasalahannya akhirnya saling melempar. Monggo, Bu, ini bagaimana solusi seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kabur dulu ya, Pak. Dulu ya. Iya. Saya soalnya mau bertanya nih. Jadi kalau menurut Bapak solusinya harusnya seperti apa? Gitu. Maksudnya kalau satu kan, kalau misalkan satu ya, Bu, ada khusus itu kita langsung tembak aja bisa. Tapi kalau dua kayak begini, lari kemana ya? Ontar dulu gitu. Dan nanti misalkan penangannya salah dalam satu segi, nah segi aturan begini terjadinya dualisme semacam itu kurang baik lah bagi saya begitu. Ya. Jadi maksud Bapak ini sebetulnya gini ya, usul bahwa ditangani oleh satu bapak aja gitu ya, satu orang tua saja. Satu orang tua aja gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan punya. Ya sebetulnya ini kalau boleh cerita ya, karena saya dulu banyak menangani program-program besar yang kita bersama-sama ya dengan Kementerian Agama dan sebagainya. Itu ini memang pernah ada dibahas terkait dengan pendidikan itu sebaiknya dijadikan satu ya, tapi pertimbangan itu kira-kira dulu 15 tahun yang lalu tuh sudah pernah dibahas. Tapi tentunya ada pertimbangan sehingga pemerintah menetapkan bahwa untuk pendidikan ini, walaupun semua peraturan sebetulnya terkait dengan pendidikan tentunya berasal dari Kementerian Pendidikan ya, tetapi tadi ya mungkin secara administratif itu ada di Kemenak, dinas dan Kemenak ini yang tentunya. Ini pembinaan. Ini menjadi satu juga yang sedang dibahas tentang tata kelola guru. Jadi Pak Menteri ini kan sekarang banyak melakukan pembaharuan ya, jadi termasuk dengan tata kelola. Jadi ini menjadi satu juga yang sudah
sudah hanya dicatat ya, itu menjadi satu poin yang akan dibahas gitu. Mudah-mudahan nanti akan ada solusi terbaik ya, karena setahu saya di guru agama itu juga ada yang memang diangkatnya oleh, kalau seperti di Jogja ya, saya nggak tahu di Jawa Tengah gitu ya, jadi dinas guru oleh dinas gitu. Iya. Jadi diangkat dinas Bu. Gitu. Ya gitu. Jadi ini yang tentunya ini sudah menjadi catatan untuk diatur, dibahas ya, dan diatur. Mungkin nanti kita tunggu saja peraturan pengaturannya seperti apa nih. Tapi mudah-mudahan tentunya akan kalau kita melihat kembali, mereview itu pasti ke arah yang nantinya akan lebih baik begitu ya. Jadi kita sama-sama berdoa aja Pak, namanya guru agama. Oh gitu Bu. Enggak, tapi maksudnya sudah banyak hal yang itu tidak artinya kita boleh kami juga di Direktorat GTK Dikmendiksus itu mengikutkan guru-guru agama untuk lomba di kami. Jadi ada tuh Pak Ferry dari Riau, itu dia menang segala macam, itu dia guru agama gitu ya. Jadi jadi kita tidak jadi kalau guru agama ikutnya yang di Kementerian Agama saja tidak. Jadi kita membuka akses untuk semua guru sebetulnya gitu. Itu Pak. Bapak ini guru guru SMA, guru SMP? SMP Bu, SMP Negeri 3 Banyumas. Oh, Banyumas. Iya tuh Bu, kalau ada iPhone juga kita kadang-kadang aduh gimana gitu. Susah Bu. Ini saya di Dikdas cuma 3 bulan ya, 4 bulan saya di GTK Dikdas gitu. Ya. Baik. Ya, itu ya Pak Ucok ya. Sehat selalu Pak ya. Pak Agus manggilnya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya. Pak apakah kita mau yang di chat atau ini ada Pak Yudi dari Bandung ya, akan bertanya. Saya nyalakan mic-nya aja ya Pak Yudianto. Ada Bu Ani juga. Bu Petri nanti habis ini. Silakan Pak Yudianto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu Bapak, saya dari SMA Negeri 3 Bandung. Pak, suaranya bisa lebih keras Pak. 3 Bandung. Baik. SMA Bu, Bandung. Iya. Peyem. Oh, nih. Bandung. Keponakan saya semua sekolahnya di SMA 3 Bandung. Kalau saya SMA 2. Silakan Pak Yudi, agak keras suaranya. Baik Bu, perlindungan hukum bagi guru ini apakah melingkupi guru-guru yang ada di swasta atau guru-guru honorer atau hanya untuk ASN saja Bu? Karena yang saya amati guru-guru honorer tampaknya akan ada sedikit perbedaan perlakuan hukum biasanya ketika guru-guru dalam satu satuan pendidikan itu ada yang mutasi, misalnya PNS pindah ke satu satuan pendidikan, lalu guru honorernya yang sudah lama mengabdi karena kekurangan jam sehingga terdepak oleh guru ASN tersebut yang mutasi. Nah, kalau kasus seperti ini, kira-kira bagaimana mekanisme pengajuan pembelaan terhadap guru tersebut, Ibu? Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, siapa tadi? Pak Yudianto Bu dari SMA Negeri 3 Bandung. Yudianto. Iya. Jadi begini Pak, kalau aturan ini ya, jadi perlindungan guru, aturan terkait guru itu untuk semua guru. Jadi semua mereka yang memang ditetapkan sebagai guru ya. Apapun statusnya, apakah itu dia guru ASN atau bukan, selama mereka mempunyai ketetapan hukum sebagai guru itu mempunyai hak untuk perlindungan guru tentunya. Nah, ini jadi termasuk honorer, karena honorer pun kalau honorer tersebut itu memang ditetapkan ya, bukan honorer yang siluman gitu ya. Jadi honorer yang memang ditetapkan dan sebagainya, mereka punya untuk perlindungan hukum. Tetapi terkait dengan itu tadi bahwa mutasi dan sebagainya itu adalah tentunya kewenangan dinas ya, yang mereka akan tentunya ada pertimbangan tertentu mungkin terkait dengan
jumlah yang bisa dibiayai dan sebagainya. Jadi itu kemudian selama itu kan kalau misalnya ada perjanjian antara guru dan sekolah atau dengan dinas ya itu tentunya kita bukan kami ya, maksudnya yang akan dilihat itu adalah perjanjian-perjanjian tersebut begitu, bahwa kalau mereka memang menandatangani bahwa suatu kapanpun juga bisa diganti atau diberhentikan, itu ya secara hukum itu perjanjian itu legal ya, jadi tidak ada tidak ada pelanggaran hukum di situ. Jadi itu memang perlu harus dilihat kasus satu persatu, dan ini yang penting ini adalah kenapa pentingnya peran dari organisasi profesi di sini ya, karena organisasi profesi kan tidak melihat bukan birokrasi gitu ya, jadinya ini di mana tadi di pasal di peraturan pun juga sudah ditentukan bahwa organisasi profesi itu punya peran di dalam perlindungan hukum. Nah itu perlindungan guru ya, jadi perlindungan kan tadi ada 4 macam itu termasuk perlindungan hukum, nanti di situ peran itu yang sangat penting gitu Pak. Dan kemudian tadi bahwa terkait ini pun juga kalau nanti kita punya permasalahan, kita juga bisa melihat dari aturan HAM tadi ya, jadi apakah memang betul-betul sebetulnya itu haknya itu dihilangkan dan sebagainya, itu juga kita bisa lihat dari undang-undang atau peraturan perundangan HAM tadi. Itu Pak Yudi. Baik, terima kasih Ibu. Pak Bambang, satu lagi tadi ada saya lihat Bu Petri ya, maksudnya biar tanya jawabnya interaktif ya. Bu Petri silahkan. Bu Petri mah cuma Bu Petri pernah ikut katanya gitu. Enggak, ya. ada pertanyaan kok Bu. Oh, ada pertanyaan. Oh gitu. Silakan nyalakan kameranya Bu Petri. Oke. Nah. Halo Ibu sayang. Bu Rena Halo, nih, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Nggak kelihatan tuh, nggak ada kameranya tuh. Nyalain dulu. Bu Petri cantik. Masih cari kerudung tuh. Cari kerudung. Tahu. Udah pakai kerudung, nggak muncul ya? Ini ya, kameranya. Udah pertanyaannya kalau nggak muncul. Iya, selamat malam juga Pak Bambang. Selamat malam. Udah lama nggak ketemu nih, orang sibuk S3 soalnya. Oh, Bu Petri lagi kuliah lagi. Sedang S3 Bu Petri. Baru selesai kandidat ini asesor grup penggerak sesi malam nih, baru selesai jam 7 baru. Oh dia ada jadwal Ibu sama Pak Bambang. Aduh, cepet. Buru-buru ya, iya. Saya nggak bisa dilihat ini ya. Oh, saya sih. Kameranya. Ini saya mau motret Ibu soalnya, Bu. Iya, saya juga udah rekam nih, masa iya kamera nggak nongol. Apa karena sinyalnya kayak ada tanda segitiga soalnya. Bu, pertanyaannya Bu, masih bagian yang kalau dulu kan GTK Dikman itu kan ngadain setiap tahun itu kan program pelindungan si guru tuh. Petri ikut tuh sudah dengan penyeleksi gitu kan. Dulu kan membuat Petri lolos seleksi terus diundanglah 100 dengan karya tulis terbaik itu kan sana ada sesi di seminar segala macam lah. Nah yang materi Ibu sampaikan ini dulu dibagi-bagi, ada Komnas HAM yang menyampaikan, Bu Retno kan gitu kan, terus ada tidak lanjut untuk program-program berikutnya buat kami guru-guru ini Bu. Itu selain terus itu Bu, kangen jalan-jalan maksudnya. Bukan nggak ada jalan-jalan Bu, nggak ada karena pandemi masih berlangsung ya. Jadi kalau program-program ya tentunya program-program, karena kita sekarang kan tadi Ibu nyatakan bahwa Ibu sekarang sedang ikut itu ya, pelatihan guru penggerak. Pelatihan atau asesor Ibu, asesmennya dia. Seleksi. Iya, asesor. Seleksi, ya. Ya itu, jadi dan program-program lain semua nanti bisa diikuti saja itu segala medsosnya Dijen GTK, pasti nanti mendapatkan informasi terkini terkait dengan program-program yang berikutnya. Karena ini kalau kita awal tahun ini kan kita masih bahas ya, karena ada beberapa yang masih perlu direvisi begitu ya setelah pembahasan kembali dengan DPR dan sebagainya. Itu ya Bu ya.
sih nggak ada deh, Bu. Soalnya sekarang semua Ya, Ibu. Ya benar sih, Bu. Nanti benar, Bu. Benar 5 juga PTS Pur, Bu, insya Allah. Tapi lagi nyelesain seleksi ini dulu dari Kemdikbud, Bu, apa scholarship ke Singapura sekitar berapa bulan gitu. Oke, sip. Ibu tuh ngajar apa ya, Bu Petri ya? Orang Kimia, Bu, kimia itu, kan Bu. yang itu loh, Bu. Chemistry selalu di hati. Chemistry, Bu Petri di hati. selalu Ya. dinanti. Iya. Terima kasih Bu Petri. Bu Petri, makasih ya. Saya matikan lagi mic-nya. Pak Bambang, silakan. Iya, Pertanyaan di chat mungkin? nggak ada yang di chat. Oh, tadi ada dari Pak Subair. Saya nyalakan mic-nya saja. Silakan Bapak bertanya langsung saja. Halo Bapak. Halo Bapak. Bapak apa Ibu ya? Halo Bapak. Halo. Kalau tidak saya ke Bu Neng. Iya Bu, karena ini Webex event, jadi yang bisa menyalakan hanya bisa dari hostnya ya. Sebentar Ibu, saya nyalakan mic-nya sebentar. Bu Neneng, oke. Ada Bu Ani juga loh. Iya Bu Ani, habis ini. Silakan Bu Neneng. Halo, Bu. Halo. Suara Bu Umi ini benar-benar nggak bisa bikin orang bangun nih. Nggak bisa bikin orang tidur kali Bu. Iya, maksudnya bikin orang bangun gitu, yang tadinya ngantuk jadi bangun. Wah, Bu Neneng nggak ada suaranya. Saya Bu siapa tadi? Pak Babang, Bu Ani. Bu Ani. Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung sama Bunda Rena nih, silahkan ini ya, raise hand di kolom chat. Karena ini Webex-nya Webex event, jadi berbeda dengan Webex meeting. Bu Ani, sebentar. Silakan Bu Ani. Halo Bu Ani. Halo. Halo. Nggak ada Bu suara. Ani, silakan. Nggak ada suaranya Pak Bambang. Ini tenggelam oleh suaranya Bu Petri tadi nih. Oh. Baik, mungkin Pak Bambang mau bertanya sama Bunda Rena nih. Silakan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini sekedar berbagi aja nih Bunda. Ya. Beberapa kasus yang pernah pernah kami ketahui di sini di daerah. Itu yang pertama terkait dengan guru-guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Jadi mulanya mereka diangkat sebagai guru, namun karena tidak memiliki sertifikat pendidik, jabatan fungsional gurunya akhirnya dicabut menjadi tenaga struktural. Nah, apakah ini memang seperti itu alurnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini sekadar saya ingin tahu juga pendapat Ibu lah. Antara idealisme seseorang dalam melaksanakan tugas dengan intimidasi kekuasaan birokrat. Gimana nih Bu, menurut Ibu nih? Jadi di satu sisi kita menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita, namun di satu sisi terkadang ada tekanan-tekanan dari birokrat. Nah, biasanya ini sih dialami oleh beberapa teman-teman yang tanda kutip punya posisi. Biasanya teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas, dan sebagainya itu kadang-kadang akhirnya dilema gitu. Nah, ini sedikit aja dari saya. Silakan, Bu. Ya, yang pertama terkait dengan sertifikasi ya, karena memang itu ada di undang-undang ya. Jadi guru itu harus memiliki sertifikat pendidik. Itu tercantum di undang-undang. Jadi kemudian semua aturan-aturan lainnya yang menjadi jabaran dari undang-undang, baik PP ya, kemudian ada peraturan Menteri Pendidikan, itu semua mengacu di undang-undang tersebut. Tentunya aturan ada di undang-undang ya, saya rasa mungkin semua daerah kalau paham mereka tidak akan berupaya untuk tidak melanggar ya undang-undang tersebut tentunya. Jadi kenapa seperti tadi
yang saya sampaikan ada kasus ini di Simalungun itu mereka memberikan, tetapi ini kembali ke daerahnya masing-masing ya, karena kewenangan untuk maksudnya penempatan dan sebagainya itu ada di daerah masing-masing. Jadi seperti yang kasus di Simalungun tadi 1.600 sekian tadi kan, mereka yang tidak punya malah mereka sebagian malah tidak punya, bukan sarjana gitu ya. Tapi kembali bisa dilihat itu, jadi keputusan itu berada di masing-masing ya, karena bagaimana itu juga terkait bahwa masalah di masing-masing, kalau memang ternyata memang di daerahnya tidak ada yang punya sertifikat, kan tetap harus punya guru kan begitu. Nah, jadi itu memang itu ya dilema mungkin yang dirasakan oleh dinas dan kepala daerah ya itu ya. Jadi tapi sekarang ini juga sedang dilihat kembali terkait dengan pendidikan profesi guru. Jadi Direktorat Jenderal GTK dan pihak terkait sedang melihat kembali bagaimana proses, jadi bagaimana pendidikan profesi guru ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Jadi seperti ini yang sekarang ini waktu selama ini kan guru-guru, terutama guru-guru di SMK ya, karena mau ikut sertifikat pendidik juga LP kan, gitu kan? Jadi kan bukan salah gurunya kan, gitu. Bukan salah guru ini. Terus begitu. Tapi tidak ada. Jadi udah lulus tes, nunggu. Jadi nunggu lulus tes untuk pendidikan profesi, untuk PPG ya, pendidikan profesi guru, tapi tidak bisa mengikuti karena memang belum ada. Jadi ini yang juga sedang dibahas kembali, karena pertama kali waktu Mas Nadiem itu menjadi menteri, itu kami semua dirjen dan direktur malah gitu waktu itu diundang, terus diminta untuk menyampaikan masalah yang paling urgent di masing-masing direktoratnya. Itu salah satu masalah yang saya sampaikan. Jadi untuk pendidikan profesi guru, terutama bagi guru SMK itu yang mereka mau menunggu berapa lama gitu ya kan, kita sampai tidak tahu karena di LPTK-nya tidak ada. Jadi itu harusnya kerjasama LPTK dengan, kalau memang tidak punya yang pertanian misalnya begitu kan, bisa LPTK bekerjasama dengan Fakultas Pertanian di universitas yang ada di daerahnya gitu kan. Seperti itu yang dulu pernah kami lakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya masuk tuh tahun 85, dulu kita punya program guru pendidikan guru untuk pertanian itu di kerjasama antara dulu IKIP Jakarta dengan IPB begitu ya. Jadi bisa punya guru pertanian gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada. Itu waktu itu saya sampaikan ke Pak Nadiem ya. Jadi ini juga menjadi satu masalah, sedangkan kita sedang bicarakan tentang ada khusus peraturan, ada Perpres tentang SMK, tetapi masalah gurunya ada di sini begitu kan. Seperti itu saya sampaikan. Jadi insya Allah mungkin ya nanti pendidikan profesi guru ini ya nggak salah gurunya, karena misalnya mau ikut pun nggak ada gitu kan, seperti untuk IPS itu hanya ada di Pulau Jawa untuk yang pendidikan profesi guru di Pulau Jawa. Jadi waktu itu sudah disampaikan juga di Dikti kan sementara jauh gitu. Sementara yang nggak punya sertifikat pendidik terkendala juga untuk proses kenaikan pangkatnya. Iya, jadi itu seperti itu. Jadi itu lingkaran setan kan kayak gitu. Jadi ini namanya. Jadi harus segera di itu. Jadi itu ada tim khusus yang membahas hal tersebut. Jadinya udah ini kan. Jadi itu. Ya. Baik, Pak Bambang sama Bunda Renani, ini ada pertanyaan di kolom chat. Pak Bambang udah ya pertanyaannya ya. Ini dari Bapak Subayir. Saya bacakan ya Pak Bambang ya. Undang-undang di Indonesia dibuat berdasarkan selera dewan bersama pemerintah, tapi implementasinya di lapangan jauh bumi dengan langit. Bisa kita lihat yang terjadi, beberapa guru yang jadi korban sehingga peserta didik tambah jadi orang tua tambah kurang ajar. Karena merasa dirinya dilindungi bila dibandingkan dengan guru. Jika mau guru dilindungi, maka undang-undang harus dihapuskan jika tidak bisa diimplementasikan sesuai pasal-pasal di undang-undang guru dan dosen. Begitu katanya Bu. Sekarang saya bertanya, kalau dihapuskan berarti nggak ada aturan, malah tambah bebas dong ya yang melakukan pelanggaran gitu. Nggak ada yang ininya, nggak ada di sini ya yang bertanya. Saya mau nanya lagi gitu. Sudah saya nyalakan mic-nya tapi tidak, coba saya nyalakan lagi mic-nya. Beliau kan
beliau menyampaikan bahwa lebih baik dihilangkan saja gitu ya kalau memang tidak Iya. bisa diimplementasikan. Ah, ah. Ya, kebayang kan kalau nggak ada malah tidak terlindungi kan? Gitu kalau saya sih pertanyaannya. Gimana kalau kan Sebentar Bu, itu kan saya cek dulu. ya Enggak, karena katanya sesuai dengan selera itu anggota dewan katanya. kalau membuat undang-undang itu selalu ada uji publik ya. Jadi pasti masyarakat, jadi bukan hanya dewan dan pemerintah, tetapi juga Coba. masyarakat gitu ya. Tentunya masyarakat diwakili ya, tentu nggak bisa semua masyarakat gitu kan. Jadi di sini juga biasanya kalau guru ya berarti organisasi guru pun juga dilibatkan gitu biasanya. Tapi Pak saya nggak setuju Subair, kalau halo. Halo Pak Subair. Mungkin terkendala audio ya Bu, ini udah saya nyalakan tapi halo Bapak. Halo. Tapi tidak ada suaranya Bu, tidak terdeteksi suaranya ya. Tapi mungkin saya bisa menanggapi begitu ya. Jadi kalau saya ya nggak setuju lah kalau misalnya terus kalau itu kan permasalahan implementasi ya bisa berbeda-beda di masing-masing daerah misalnya begitu ya. Tidak berarti bahwa itu tidak maksudnya mungkin dilaksanakan dengan baik di banyak daerah, tetapi di beberapa daerah tidak terlaksanakan. Tidak berarti bahwa peraturannya harus dihilangkan kan. Kalau peraturan tersebut dihilangkan, tentunya justru guru tidak akan terlindungi, gitu ya. Ya kan kalau ada aja itu tidak terlindungi, apalagi kalau tidak ada kan gitu. Jadi itu mungkin. Dan kemudian memang yang perlu juga kita ketahui, kenapa kita selalu mengundang juga di bintek-bintek itu adalah KPAI ya, biasanya Bu Retno itu yang hadir, itu karena kita sama-sama punya undang-undang. Jadi si siswa itu juga dia punya masuk di dalam undang-undang perlindungan anak, ya kan? Terus kita untuk guru punya undang-undang guru. Nah ini semua pihak harus paham bahwa masing-masing itu terlindungi oleh undang-undang, ya, oleh peraturan. Nah ini yang ini. Jadi kenapa ini Pak Bagus kan yang ikut itu sebagai fasilitator sekolah ramah anak ya. Jadi itu tuh terkait dengan perlindungan anak itu. Jadi semuanya penting. Jadi makanya semua ada undang-undangnya untuk melindungi siswa sebagai terlindungi oleh undang-undang perlindungan anak ya. Terus kemudian guru oleh undang-undang guru. Ya tentunya sebetulnya kalau memang semua pihak itu mengikuti peraturan, sebetulnya tidak akan terjadi masalah ya. Itu kan peraturan itu untuk menjaga supaya tidak terjadi masalah. Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kalau dihilangkan ya silakan aja, kalau mau menghilangkan kan tinggal itu minta itu ke komisi yudisial kan ya. Itu kita minta ke komisi yudisial kalau mau menghilangkan pasal dan sebagainya, silakan aja gitu kalau memang. Tapi sebetulnya itu kalau kita hilangkan malah merugikan mereka yang harusnya dilindungi. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Alif, tapi saya Alif. Lebih baik komunikasi langsung ya, Alif ya. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo. Halo. Oh, terkendala. Saya bacakan aja Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya tentang guru TIK yang honorer bersertifikasi. Sudah beberapa tahun terakhir nggak dibayarkan sertinya. Sudah ditanyakan ke Dikjar tapi tidak ada solusi. Siapa tahu bisa dikasih saran Bu, baiknya bagaimana untuk guru TIK? Guru TIK dia bukan dia bersertifikasi Bu. Bersertifikasi tapi beberapa tahun ini sertifikasinya nggak cair, sudah bertanya ke terkait tapi tidak ada solusi. Bagaimana kira-kira? Kalau ini kan berarti bertanyanya ke Dikjar, itu berarti ke dinas ya. Tolong nanti coba bisa disampaikan melalui tadi unit layanan terpadu. Sebentar saya lihat ininya. Yang di Kemdikbud. Jadi nanti bisa di ini Insya Allah bisa ditindaklanjuti, nanti bisa dilihat permasalahannya. Unit sebentar ULT Kemdikbud ya. Bapak Ibu panitia yang ada di atas ini banyak peserta minta materinya, di grup sudah saya bagikan itunya tautannya, silahkan dibagikan ke Bapak Ibu yang hadir malam hari ini.
Sambil Ibu mencari, Bu, mungkin linknya, ini ada pertanyaan lagi dari Julianti. Sebentar, Bu Julianti, mic-nya bisa dinyalain nggak ya Pak Bambang ya, biar kita nggak sepi. Tapi kalau ada booming nggak pernah sepi kok. Baik, silakan Bu Julianti. Halo. Halo, kalau enggak saya bacakan lagi pertanyaannya. Ibu, pertanyaannya begini, cenderung guru sekarang akhirnya masa bodoh dengan anak karena orang tua sekarang susah, cenderung selalu menyalahkan guru, gimana tuh Bu? Curhat lagi Bu. Oh iya, biasa, apa-apa. Kan Bunda, namanya Bunda kan tempatnya bercurhat, ya Bun ya? Namanya emak-emak itu tempat curhatan gitu ya. Jadi ini pentingnya di sini tuh kenapa dulu ya Pak? Maksudnya pentingnya pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga karena si orang tua tuh suka nggak ngerti gitu ya bahwa dia juga punya peran kan gitu ya. Jadi bukan bisanya hanya menyalahkan guru. Sekarang dengan adanya pandemi sekarang alhamdulillah tuh hikmahnya pandemi itu bahwa mereka orang tua jadi tahu persis ya bahwa susahnya jadi guru. Kebayangkan kalau dia cuma nanganin anaknya dia cuma 2 atau 3 atau 4, sedangkan guru itu harus menangani anak orang lain gitu yang banyak gitu kan gitu ya. Jadi itu, tapi ini pentingnya pendidikan keluarga ya, artinya pendidikan orang tua, bagaimana orang tua itu memang harus paham betul terkait dengan peran mereka. Nah ini yang juga sekarang tentunya sejak kita berapa tahun yang lalu juga kita punya direktorat khusus, kemudian mereka di direktorat tersebut mengembangkan berbagai perangkat ya untuk pendidikan guru, pendidikan orang tua ini yang sebetulnya perlu ditindaklanjuti oleh dinas ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu tidak hanya si siswanya, si gurunya, tetapi orang tuanya juga perlu dididik gitu. Tapi ini sekarang dengan adanya pandemi itu sebetulnya termasuk mendidik orang tua yang biasanya hanya menyerahkan kepada sekolah, kepada guru, tapi nyalahin gitu ya. Udah dia juga nggak mau ngapa-ngapain, kasihkan tapi tetap menyalahkan. Jadi ini yang yang harus dipahami. Kemudian juga tentunya dari pihak guru juga harus paham tadi bahwa mereka punya undang-undang perlindungan anak ya, jadi siswa tersebut ya. Jadi kemudian kalau sekarang juga misalnya orang tua susah atau cenderung menyalahkan, Bapak Ibu sekalian, para guru kan punya senjata bahwa diadap di peraturan. Jadi kalau si orang tua mau macam-macam, dia juga bisa melanggar HAM, mereka juga bisa kena konsekuensi hukum gitu. Ininya. Itu juga nanti bisa disampaikan. Jadi jangan jadi nanti si gara-gara orang tuanya anaknya menjadi korban dari orang tuanya sendiri, sehingga gara-gara orang tuanya menyebalkan kan jadi guru males deh gitu melayani anak yang orang tuanya rewel gitu kan. Itu juga jangan, tentunya sebagai guru yang profesional kan tentunya selalu harus bisa berupaya untuk mencarikan jalan bagaimana masalah tersebut ada solusinya gitu ya. Jadi ini kalau orang tuanya kan saja, kalau akan ada buktinya, kemudian juga punya tadi perlindungan hukum seperti perlindungan guru ya, profesionalisme guru itu bisa disampaikan gitu. Itu yang mungkin mereka tidak paham kan, karena apalagi mungkin kalau di sekolah swasta merasa sudah bayar dan sebagainya gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan privat ke saya Pak Bambang, Bunda Renani, dari Pak Ardi. Assalamualaikum, maaf mau bertanya sedikit terkait dengan materi. Seandainya saya guru PNS tersandung masalah misalnya diancam yang dapat membahayakan kita sebagai guru oleh orang tua murid, organisasi apakah seperti IGI atau sejenisnya bisa memberikan layanan bantuan perlindungan? Apakah IGI dapat memberikan juga semacam perlindungan hukum jika guru dituntut pidana oleh wali murid sekedar menghidupkan acara? Terima kasih. Begitu Bu. IGI. Itu kan ditanya IGI, Bu. Pak Bang jawab sebagai ketua wilayah, ayo.
Harusnya RW pengurus wilayah, soalnya. harusnya Bumi yang jawab, pengurus pusat nih. kan ketua, ayo. Nah, kalau gitu saya walaupun bukan itu ya ini ya saya bukan pengurus bukan apa-apa tapi saya orang Dikbud nih ya. Jadi seharusnya bisa gitu ya. Seharusnya gini. Jadi IGI bisa bekerja sama dengan lembaga jadi LBH kan banyak ya di semua daerah ada gitu. Itu bisa bekerja sama. Kalau memang IGI sendiri tidak punya ahli hukum gitu ya, itu bisa bekerja sama dengan LBH. Itu sekarang banyak LBH yang membantu LBH yang pro bono ya, yang pro bono yang free begitu. Itu mereka juga bisa dimintai bantuan untuk dalam penanganan kasus-kasus baik itu tadi non litigasi maupun litigasi untuk guru-guru yang berhadapan dengan hukum. Gitu. Seperti itu ya. Baik, Iya, terima kasih Bunda. Ini tadi ada yang angkat tangan, kenapa nggak jadi? Udah ada pertanyaan udah ditanya orang lain. Mungkin udah ditanya orang lain. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya 15 menit ke depan. Oh ini ada lagi. Baik, Bapak Haidar. Silakan Bapak. Halo, Bapak. Ya, halo. Ya, semangat dong. Oke, nggak masalah, ini masalah hukum jadi agak bingung juga sebetulnya. Tapi gini, kalau ini saya berpendapat soal TIK tadi, itu kan kalau tidak salah kan ini ada perubahan dari TIK itu masuknya jadi prakarya, jadi tidak linear. Karena kategorinya untuk sertifikasi biasanya kalau tidak linear ya tidak dapat gitu. Ditambah lagi sekarang ada informatika, walaupun hanya baru beberapa sekolah yang menerapkan. Gitu. Mungkin sih itu sih banyaknya, karena jujur saja kalau saya menanggapi aja mengenai sertifikasi, kebetulan saya di SPK ya. Di SPK itu untuk sertifikasi itu susah banget gitu. Karena buntut-buntutnya semenjak pengalaman saya dari mulai sertifikasi itu ada, sampai sekarang itu kebanyakan, ini maaf aja ya, kebanyakan itu orientasinya buntut-buntutnya uang sertifikasinya, sedangkan di situ goalnya adalah guru profesional. Nah, guru profesional itu tidak ada. Mungkin kalau zaman dulu di Jakarta, kebetulan saya di Jakarta, itu waktu pertama kali sertifikasi itu untuk yang guru terbanyak itu ada di Jakarta Barat. Sampai waktu itu kepala dinasnya itu masih Bapak Taufik, dia ngamuk-ngamuk karena kenapa? Yang bersertifikasi banyak tapi kualitasnya nol besar gitu. Karena jujur aja ketika seorang memiliki sertifikat kemudian dia misalkan berjasa S1 tapi ternyata dia tidak memiliki jasa keguruan, kalau sekarang sih yang saya lihat pribadi gitu, justru mereka cenderung lebih kompeten daripada seorang yang berijazah dan memiliki sertifikat pengajar gitu. Untuk mengajar ya, ini kategorinya kita mengajar ya. Sedangkan keterbatasan di kita adalah terutama orang tua juga, semuanya berorientasi pada nilai, bukan berorientasi pada kualitas anak didik. Karena jujur aja, kalau kita lihat anak didik, banyak sekali anak didik yang kemampuannya macam-macam gitu. Makanya banyak kalau kita lihat nilai dia bisa bagus, dibantu dengan remedial dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika dia masuk ke dunia kerja atau dunia masyarakat, dia tidak ada apa-apanya gitu. Itu sih yang terjadi. Makanya kenapa sekarang begitu ada pembelajaran jarak jauh, orang tua kelabakan ya karena orientasi mereka nilai bukan kualitas ilmu yang mereka dapat. Gitu. Jadi ya ini hanya tanggapan saya pribadi gitu sebagai renungan kita semua sebagai pengajar di sini, karena jujur aja walaupun pengajar saya sering kali lihat di grup IGI atau di grup-grup guru gitu dengan mudahnya share sebuah link yang notabene link tersebut link penipuan, phishing segala macam. Saya pikir ini guru kok malah
malah ikutan ketipu ya? Apa mereka kurang literasi atau gimana gitu? Gitu jujur aja saya kadang mau komentar gimana, nggak komentar gimana, bahkan dulu ada sempat kita beradu argumen dulu di situ bahwa ini ngasih tahu baik-baik, buntut-buntutnya dia, oh ya ini begini-begini, akhirnya dia left. Padahal kita terang-terangan ngasih tahu ini loh yang Anda lakukan salah, cukup dihapus saja, selesai. Ini malah kabur, ya elah saya bilang. Gitu. Jadi kadang orientasinya satu ke situ, kedua kadang kita juga jujur aja ketika kita udah mumet kadang tanggung jawab kita lupa gitu kalau kita itu sebagai pendidik gitu. Karena banyaknya kita hanya sebagai pengajar bukan pendidik. Itu aja sih manfaatnya. Ini renungan buat sama-sama aja lah. Kita mumpung di awal semester, awal baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini yang kemungkinan besar PJJ-nya ini bisa 1 tahun. Mudah-mudahan sih enggak sih ya. Gitu. Jadi ini renungan buat kita banyak di rumah juga. Jadi bisa ya tunjukkanlah kalau kita itu pendidik bukan pengajar gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haidar. Iya. Silakan Bunda. Ya. Gimana? Silakan tanggapannya. Oh iya, jadi memang itulah ya permasalahan di Indonesia itu ya, bahwa kita masalah di Indonesia terkait dengan guru itu pertama jumlah, kemudian 2 kualitas tadi yang disampaikan tadi ya, kok guru itu enggak gitu ya. Memang kita terus terang ya, saya waktu pertama kali karena saya tadinya kan lamanya di Direktorat Jenderal yang nangani siswa ya, jadi siswa sama sarpras gitu kan. Terus saya dipindahkan ke yang Direktorat Jenderal GTK. Saya kaget-kaget gitu, waktu itu pertama kali saya masuk itu kan 2017, saya tanyakan jadi di satu acara BIMTEK apalah pokoknya gitu. Terus saya tanya tentang 4C gitu ya, kecakapan abad 21 gitu kan. Terus semua diem itu guru gitu lah. Saya bilang ini kok guru kok pada diem gitu ya, kalau guru pendiam gimana? Terus saya tanya kan gitu, jadi kalau Bapak Ibu guru bertanya kepada siswanya kemudian siswanya diam saja tuh perasaannya kayak gimana gitu kan. Itu mestinya kan ya saya waktu itu gitu ya sebagai direktur bertanya kemudian nggak ada yang jawab gitu. Itu hanya terkait dengan 4C yang sudah disampaikan kepada semua, sudah disampaikan ya, kecakapan abad 21 itu seperti apa. Nah ini itu mungkin kekesalan tadi Pak Haidar tadi ya, sama gitu ya, maksudnya memang kembali bahwa mutu guru itu tidak merata di Indonesia ya, karena tentunya juga banyak faktor tadi. Kemudian kalau kita bicara tadi, memang kalau terlihat bahwa tunjangan profesi guru itu kan sebetulnya untuk mendorong pengembangan diri ya, bukan hanya terkait dengan uang yang didapatkan. Kemudian apa yang sekarang bercandanya kan malah jadi banyak orang guru bercerai ya, karena punya tunjangan tuh gara-gara bisa pada punya uang lebih gitu ya. Itunya ya, gurauannya ya gitu ya. Gitu, karena duitnya pada lebih gitu jadi ini. Tetapi tidak terlihat di proses pembelajaran ya, bahwa mutu gitu kan itu. Jadi ya itu mungkin itu tadi ya renungan, memang itu juga sering kami direnungkan gitu. Jadi bagaimana bahwa ya sesuatu yang tadinya harapan yang dengan baik itu tentunya bisa di apa namanya, bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik begitu ya. Sekarang saya tuh kalau waktu saya jadi direktur itu saya selalu menyampaikan ya, kalau setiap pertemuan saya selalu menyampaikan nomor handphone saya. Nomor handphone saya berarti sudah dimiliki oleh beribu-ribu guru ya mungkin ya. Ya kalau tadi 100 aja kali sekian gitu ya. Saya selalu sampaikan karena saya minta gini. Bapak Ibu guru tolong berikan masukan, kalau mau bertanya atau berikan masukan apapun juga kepada saya, ini nomor telepon saya. Itu tidak ada. Yang mereka yang bertanya itu hanya menanyakan tentang tunjangan profesi guru. Pasti curhatnya tentang tunjangan profesi guru. Jarang sekali curhat yang bagaimana kalau saya ingin belajar tentang ini, bagaimana tentang ini, peningkatan kompetensinya dia gitu. Jarang. Nanyanya pasti ini. Pasti tanyanya tentang tunjangan profesi guru. Itu jadi yang tadi Pak Haidar ceritakan ya, jadi orang tuh jadi orientasinya hanya ke uangnya saja, belum ke arah bagaimana peningkatan kualitas. Itu memang terjadi. Nah ini yang memang kita harus
renungkan nanti dengan masing-masing peran masing-masing. Tentunya saya di Direktorat Jenderal GTK ya, Direktorat GTK juga sedang membahas bagaimana sih sekarang nanti pemberian tunjangan profesi guru tersebut yang memang nanti mendorong untuk guru itu memang ada pengembangan dirinya begitu. Jadi contohnya di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu mungkin teman di sini ada teman dari Jawa Timur ya, masih berlaku atau tidak? Yang bahwa mereka yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru itu diminta paling tidak beli buku, satu buku, membaca, kemudian membuat resensinya dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang mereka buat, yang dibuat oleh dinas. Ya, ini untuk mendorong. Jadi saking mungkin ini gimana nih caranya supaya guru itu mau ada melaksanakan pengembangan diri dan juga membaca. Jadi itu tadi kan terkait dengan literasi ya. Tidak tabayun ya, link yang salah di penipuan malah di share kemana-mana, bukan di share-nya bukan share menyatakan bahwa ini penipuan, tetapi di share seolah itu adalah sesuatu yang betul gitu kan. Gitu jadi. Nah itu memang PR bersama ya, jadi yang harus, jadi teman-teman guru juga nanti bisa memberikan masukan sebaiknya seperti apa. Itu Pak, Bu Umi, Pak Bambang. Terima kasih Bu. Pak Bambang, karena 9 menit lagi mungkin kita bisa minta closing statement dari Bunda. Ya. Bisa, tapi sebelumnya cuma ada satu hal Bunda. Boleh. Jangan lupa tadi yang unit layanan tadi pengaduan. Oh ya, nanti saya kasih. Iya, jadi unit pengaduan namanya. Iya. Itu sangat penting buat kami di daerah. Ya, baik. Nanti saya sampaikan linknya itu ke Pak Bu Umi ya, nanti biar disampaikan. Siap. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini Pak Bambang, bentar, ada pertanyaan dari Pak Hermansyah Sebatik karena jauh. Oh iya, dari Sebatik. Waduh. Kadang-kadang sinyalnya Pak Herman bisa raise hand dulu nggak supaya saya nggak bingung cari namanya. Sebentar. Saya cari dulu namanya Pak Herman. Orang jauh nih. Orang Kaltara nih. Hermansyah Herman. Oh ini. Baik, silakan Pak Herman pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatan terakhir ya. Sekalian Bu, Pak mau curhat ini karena kebetulan posisi saya yang sebenarnya yang menghadapi masalah ini. Saya tahu ini masalah cobaan atau apa, karena tahun kemarin di bulan 9 secara saya tidak ketahui tiba-tiba saya dimutasikan. Namun sebelumnya saya itu ngajar di SMP 6 ya, di tempat kami di sini adalah guru IPA, meskipun saya jurusan pendidikan biologi, tapi masukinnya 2014 itu ngajarnya di SMP. Nah, tiba setelah akhir tahun kemarin ikut setelah PPG dengan bidang apa, nah ternyata bulan 9 saya tiba-tiba dipindahkan di SD. Pun saya tidak ada komunikasi, saya dapat informasi dari teman-teman sehingga saya menghadap ke dinas dan saya pertanyakan 3 kali di sana, alasan ini penyegaran dan pemetaan, dan tempat saya guru untuk IPA itu sudah pas dengan jumlah siswa yang ada. Nah, ini posisi saya atau sikap saya sebenarnya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih kesempatan yang diberikan, Bos. Sama-sama. Silakan. Ya, baik Pak Herman. Jadi Pak Herman tadinya guru SMP, gitu ya Pak ya? Ya, Pak. Biologi. Ya. Guru biologi ya di SMP. Di SMP IPA terpadu dia. Iya, IPA terpadu. Terus dipindahkan ke jadi guru SD. Guru itu. SD. Bapak PNS? Ya. Tahun 2014. Itu tempatnya sangat berjauhan. Jadi kerugian apa sebetulnya yang Bapak rasakan kalau ini? Kalau bicara artinya ada ini ya, pertama dari disiplin ilmu kan memang sudah yang saya memang saya di SMA, tetapi kalau di SMP kan artinya masih
ada IPA terpadunya. Sedangkan kalau di SD nanti itu masuk ke guru kelas jadinya. Apalagi di sekolah ini Ya, Pak. bahkan saya dikasih kelas 3, kelas 2. Ya, itu terus kedua terkait dengan PPG. Artinya meskipun saya belum mendapatkan sertifikat, tetapi PPG-nya sudah saya lalui dan sudah dinyatakan lulus. Dan disiplin ilmu yang diajarkan di PPG kan tentu sertifikatnya kodenya IPA terpadu gitu. Nah, juga ilmu yang saya harus terapkan, artinya saya belum bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di PPG di kemarin di Makassar. Nah, sekarang harus SD lagi. Nah, harus kembali menyesuaikan lagi. Dan ini sangat berat, jujur kalau saya sangat berat pribadi untuk dari lompat itu tadi langsung turun ke SD, apalagi yang harus ngajar kelas 2, kelas 3. Ini yang membuat saya apakah ini cobaan atau bagaimana? Nah, sikap apa seharusnya saya ambil, Bu? Mungkin itu. Saya nggak gini ya, ininya Pak mungkin terkait dengan saya nggak ini salah satu yang kenapa mereka itu memindahkan Bapak itu terkait dengan peningkatan mutu SD-nya, Pak. Jadi mungkin karena Bapak sudah ikut PPG begitu ya, jadi dianggap tentunya punya kelebihan, dipindahkanlah ke situ. Itu salah satu mungkin penyebabnya. Itu yang mungkin nanti perlu Bapak pertanyakan ya ke sana ya, di sana. Karena ini kewenangan itu ada di daerah ya. Jadi kita dan kemudian secara saya sudah 3 kali menghadap, ya itu aja disampaikan ini, karena kemarin kan juga panas-panasnya politik, kan bahwa ini tidak sangkut pautnya politik dan ini murni pemetaan dan pemerataan. Saya bilang mohon maaf kalau era sekarang, karena sekarang kan sudah ada PGSD pemetaan, kan harusnya bagaimana guru-guru SD kita ini dilengkapi dengan sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, karena seharusnya saya juga ini seharusnya dikembalikan ke SMA gitu. Nah, artinya kalau memang untuk pemetaan kalau ke SMA ini kan Bapak berarti kan sebagai guru di kabupaten kan ya? Ya, kabupaten, tetapi kan memang jalurnya provinsi kalau SMA ya. Nah, tapi itu kan mungkin agak sulit ya ke sana. Ya. Mungkin gini aja Pak. Kan. Ya. Karena ini akan nanti menyangkut, kalau memang nanti ini Bapak bisa sampaikan di unit pengaduan tersebut, sehingga nanti timnya Kemdikbud itu nanti bisa menjawab gitu ya. Saya akan melihat dari semua segi aturan, kemudian juga segi ini itu di sana. Jadi silahkan Bapak bisa sampaikan gitu ya, mempertanyakan tentang bagaimana kalau tadi yang Bapak sampaikan tadi. Nanti linknya kan akan saya sampaikan ke Bu Umi. Berbeda dengan kemarin saya ada lapor di komisi unit pengaduan. Nanti saya sampaikan. Jadi linknya nanti saya sampaikan ke Bu Umi ya. Saya nggak tahu Bapak kemarin itunya di sana tadi. Jadi supaya nanti bisa dilihat, karena itu kan nanti bisa melihatnya kan kita tim tersebut nanti akan melihat terkait dengan betul-betul dapodiknya seperti apa, kenapa ini gitu. Jadi nanti mungkin bisa mudah-mudahan bisa ini, ada solusi. Karena masalah ini kemarin sehingga pembagian kemarin belajar ID guru itu justru saya tidak dapat karena instruksi dinas disuruh dilepas di SMP, di dapodik, ternyata begitu mau disinkron di SD, pada saat itu dapodik dinas lagi keluar sehingga memakan waktu 1 minggu atau 2 minggu baru diinput. Nah, begitu kemarin ada pelatihan untuk belajar ID yang dari Kemendikbud itu, di SMP saya tidak dapat apapun, di SD juga tidak dapat apapun. Oh, baik. Nah, itu nanti disampaikan ya Pak ya, jadi nanti akan dilihat. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu. Bu Umi. Tidak kedengaran. Iya, silakan Ibu. Closing statement-nya karena sudah Bu, sudah. Oh ya. Oke, baik. Pak Bambang jangan hilang. Baik. Bapak. Suaranya putus-putus di saya, Bumi. Oh, siapa? Bapak Ibu.
Ini ya Bapak Ibu guru hebat ya di seluruh Indonesia nih. Tadi 192 saya lihat ya, sekarang Tadi 205, Bu. Oh, 205. Saya barusan lihat 190-an, ini sekarang udah 182, mungkin ada. Tadi di 205. Di 205. Baik. Tentunya pertama saya mohon maaf kalau memang tadi penyampaian saya kurang berkenan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memang seperti tadi saya sampaikan, mungkin ini bincang-bincang pertama, nanti kita bisa kalau ada hal yang tadi perlu dikembangkan lebih lanjut begitu, nanti kita bisa diskusi kembali. Kemudian kedua tadi Bapak Ibu sekalian, tentunya yang saya sampaikan tadi hanya kulitnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian paling itu harus paham tadi yang saya sebutkan bahwa terserah orang tua dan sebagainya. Kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang tua hak-hak yang dimiliki oleh guru tadi. Ya, bahwa perlindungan, kemudian juga bahwa orang tua juga tidak bisa kebal hukum, sama-sama tidak ada yang kebal hukum, semua terkait dengan hukum itu berlaku untuk seluruhnya gitu ya. Nah ini perlu disampaikan kepada semua pihak. Jadi mudah-mudahan dengan tentunya perlindungan dipikirkan caranya bagaimana yang terbaik. Seperti tadi kita juga punya kerjasama, kami di pusat ini punya kerjasama dengan LBH untuk pembantuan-bantuan non litigasi tadi, dan tapi ini juga organisasi profesi tentunya juga bisa punya kerjasama, kalau memang punya ahli hukum sendiri juga lebih baik begitu ya, tapi bisa kerjasama dengan LBH sehingga kasus-kasus yang memang berada di seluruh Indonesia yang di daerah itu bisa ditangani lebih cepat karena memang berada di daerahnya begitu ya. Kalau semua ke pusat kita juga punya keterbatasan seperti itu. Jadi tapi sebetulnya yang tentunya kita inginkan adalah semua sadar hukum, jadi tidak terjadi pelanggaran hukum yang bisa baik oleh si guru maupun guru sebagai pelaku maupun guru sebagai korban ya, sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Kemudian yang terkait tadi bahwa merasa menjadi korban dari birokrasi, memang ada sebetulnya korban yang dari birokrasi, itu juga kasus-kasus itu yang memang bisa ditangani di pusat gitu ya, seperti si Malungun tadi ya, mau diberhentikan beberapa ribu itu, tapi dilakukan pembahasan sehingga mereka tidak dialihfungsikan ya, tetap menjadi guru dan seperti itu. Nah ini yang tentunya komunikasi ini penting. Nah komunikasi kita sekarang Kemdikbud punya berbagai macam media komunikasi, tolong sering dilihat. Tadi kalau terkait banyak yang menanyakan tentang program-program kita selalu disampaikan ya melalui media komunikasi kita, medsos, kemudian ada berbagai press release ya. Juga jadi mohon maaf apabila ada yang berkenan. Akhirul kata wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda bisa bersama dengan kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa kembali bersama. Dengan berakhirnya kegiatan kita Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memiliki manfaat, dan tentunya ini akan menjadi rasa kangen kami buat kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya Bambang Setiawan dari Kota Bima selaku moderator dan sekaligus yang menemani Bapak dan Ibu pada kegiatan ini, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada satu dan lain hal yang tidak berkenan, itu di luar kesengajaan. Akhir kata, saya mengucapkan salam perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Renani, terima kasih banyak.